Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Hensa. Di video kali ini kita akan membahas materi yang ada pada modul 3 pada mata kuliah jaringan komputer. Kita mulai dari poin 3.1. Dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Jaringan dapat serumit perangkat yang terhubung melalui internet atau sederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel dan apapun di antaranya. Namun sekadar memiliki koneksi fisik berkabel atau nirkabel antara perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi terjadi, pada perangkat harus tahu bagaimana berkomunikasi. Orang-orang bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi, namun semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama, yaitu sumber pesan, yaitu pengirim, tujuan pesan, penerima, dan saluran. Lanjut, pengiriman pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan. Dalam komunikasi pribadi sehari-hari, aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui suatu media seperti panggilan telepon belum tentu sama dengan aturan untuk menggunakan media lain seperti mengirim surat. Lanjut, bisa dibaca sendiri analogi. Aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Perhatikan pesan di bawah ini. Lanjut, bisa dibaca sendiri. Protokol harus memperhitungkan persyaratan berikut untuk berhasil menyampaikan pesan yang dipahami oleh penerima, yaitu pengirim dan penerima yang teridentifikasi, bahasa dan tata bahasa umum, kecepatan dan waktu pengiriman, dan persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Lanjut ke persyaratan protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan memiliki banyak kesamaan sifat dasar ini. Selain mengidentifikasi sumber dan tujuan, protokol komputer dan jaringan menentukan rincian tentang bagaimana pesan dikirimkan melalui jaringan. Mencakup berikut: pengkodean pesan, pemformatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan dan waktu pengiriman pesan, dan opsi pengiriman pesan. Lanjut, pengkodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengkodean. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk pengiriman. Dekode kembalikan proses ini untuk menginterpretasikan informasi. Lanjut, bisa dibaca sendiri. Catatan tentang ikon dokumen dan topologi jaringan seringkali mempresentasikan jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon simbol. Simbol biasanya dipresentasikan sebagai lingkaran. Gambar tersebut menunjukkan perbandingan 3 opsi pengiriman yang berbeda menggunakan ikon simbol, bukan ikon komputer. Lanjut ke 3.2, yaitu protokol. Mungkin bisa dibaca sendiri dulu ya, jenis-jenis protokol, yaitu yang pertama ada protokol komunikasi jaringan, protokol keamanan jaringan, lalu protokol perudahan, dan protokol pelayanan penemu layanan. Yaitu lanjut ke network protokol function. Protokol komunikasi jaringan bertanggung jawab
atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi jaringan antara perangkat akhir, misalnya pada gambar. Bagaimana komputer mengirim pesan melalui beberapa perangkat jaringan ke server. Bisa dibaca sendiri. Function. Komputer dan perangkat jaringan menggunakan protokol yang disepakati untuk berkomunikasi. Tabel berikut mencantumkan fungsi-fungsi protokol ini, seperti mengatasi keandalan, kontrol aliran dan pengurutan, deteksi jaringan, deteksi kesalahan antar muka aplikasi. Lanjut ke interaksi protokol. Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi dan formatnya sendiri. Gambar tersebut menunjukkan beberapa protokol jaringan umum yang digunakan saat perangkat mengirim permintaan ke server web untuk halaman webnya. Protokol pada gambar ini dijelaskan sebagai berikut: Hypertext Transfer Protocol, Transmission Control Protocol, Protokol Internet, dan Ethernet.